Halo semuanya, di video ini kita akan membahas terkait hipotesis satu sampel satu arah dan dua arah, kemudian hipotesis tentang rata populasi dan proporsi populasi, serta penggunaannya pada software RStudio. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fernando Purba. Nah, sebelum kita melakukan pengaplikasiannya pada RStudio, kita harus mengetahui terkait hipotesis satu sampel satu arah dan dua arah. Nah, pengujian hipotesis ini dapat berguna untuk membantu pengambilan keputusan tentang apakah suatu hipotesis yang diajukan, seperti perbedaan atau hubungan, cukup meyakinkan untuk ditolak atau tidak ditolak. Nah, pada pengujian hipotesis ini dapat ditemukan dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 yang dilambangkan dengan HA0 dan hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA. Bentuk hipotesis alternatif ini akan menemukan arah uji statistik apakah satu arah atau dua arah. Untuk one tail atau sisi, itu bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Kemudian untuk two tail atau dua sisi, ini merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Nah, di sini terdapat pengujian hipotesis tentang rata populasi. Yang pertama itu ada uji pihak kanan. Nah, uji pihak kanan itu digunakan apabila hipotesis nolnya berbunyi lebih kecil atau sama dengan kriteria pengujiannya jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Kita lihat pada visualisasi grafiknya, di mana untuk alpha itu merupakan luas daerah terasir. Ini merupakan T kritisnya. Kemudian untuk uji pihak kiri, digunakan apabila hipotesis nolnya berbunyi lebih besar atau sama dengan. Itu merupakan kebalikan dari uji pihak kanan. Untuk kriteria pengujiannya, jika T hitung lebih besar dari T minus T tabel, maka H0-nya diterima. Kita bisa melihat visualisasi grafiknya. Kemudian untuk uji dua arah, ini digunakan apabila hipotesis nolnya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Ini menunjukkan bahwa T hitungnya itu berada di antara 0,5% T kritisnya sebelah kiri dan 0,5% T kritisnya sebelah kanan. Kemudian di sini terdapat hipotesis proporsi. Apa sih sebenarnya proporsi itu? Nah, proporsi itu merupakan suatu pecahan atau rasio di mana proporsi menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Nah, jika P merupakan proporsi untuk sampel, proporsi sampel atau dilambangkan dengan P adalah di mana P ini merupakan jumlah karakteristik tertentu dalam sampel dibagi jumlah sampelnya. Nah, dalam menguji proporsi sampel, ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi, yaitu data sampel yang diperoleh dengan perhitungan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada hasil dari percobaan, diklasifikasikan dalam dua kategori yang mutually eksklusif, yaitu sukses atau gagal. Kemudian yang ketiga ada probabilitas untuk sukses pada tiap perlakuan adalah sama, dan kemudian keempat adalah tiap-tiap perlakuan adalah independen. Baik, sekarang kita akan melakukan pengaplikasian pada software RStudio, di mana di sini terdapat sebuah studi kasus. Di sebuah sekolah menengah atas, kepala sekolah ingin mengevaluasi kualitas pendidikan dengan memeriksa 3 hal berikut. Yang pertama yaitu rata populasi. Apakah rata-rata nilai ujian matematika siswa di kelas 12 lebih tinggi dari standar kelulusan yang telah ditetapkan? Misalkan standar kelulusannya itu adalah 70. Kemudian yang kedua, proporsi populasi. Apakah proporsi siswa yang lulus ujian matematika dengan nilai lebih besar atau sama dengan 70 itu lebih besar dari 60%? Kemudian yang ketiga itu ada uji hipotesis dua arah. Nah, ini apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian siswa dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan? Nah, kepala sekolah juga ingin menggunakan uji hipotesis untuk mengevaluasi apakah klaim tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari sampel acak siswa kelas 12. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah siswanya adalah 200, kemudian misal sampel acaknya itu adalah 30 siswa kelas 12, kemudian diperoleh nilai ujian rata-rata itu 75 dan standar deviasinya adalah 10. Oke, baik, di sini kita akan melakukan pengaplikasian studi kasus tersebut terhadap RStudio, di mana kita akan melakukan penginputan untuk kasus yang nomor 1, yaitu rata populasi. Nah, langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu memasukkan data sampelnya terlebih dahulu.
Kemudian kita input untuk data sampelnya. Yang pertama itu adalah X bar, di mana untuk X bar-nya itu adalah 75. Nah, X bar ini merupakan rata-rata sampelnya. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis 0, di mana untuk hipotesis 0 atau rata-rata populasi yaitu berjumlah 70. Kemudian untuk standar deviasi sampelnya ya adalah 10. Kita dapat menginput untuk S sama dengan 10. Setelah itu untuk jumlah sampelnya yaitu N sama dengan 30. Dan kemudian untuk alfanya yaitu tingkat signifikansinya 0,05. Kemudian kita akan menghitung statistik uji T-nya. Kita masukkan perintah untuk hitung statistik uji T. Kemudian kita masukkan untuk T value-nya, di mana dari T value ini rumusnya adalah X bar dikurang hipotesis 0 atau rata-rata populasinya. Kemudian dibagi dengan S, yaitu standar deviasi sampel, per squared dikali N. Kemudian untuk DF, yaitu derajat kebebasan, memiliki rumus N dikurang 1. Kemudian kita mencari nilai kritis T dari distribusi T studentnya. Untuk T critical-nya 1 dikurang alpha, DF. Nah, kemudian kita masukkan perintah selanjutnya itu menampilkan hasilnya. Kita ingin menampilkan hasil dari hitung statistik uji T-nya, kemudian nilai kritis dari distribusi T studentnya. Setelah itu kita input untuk keputusan hipotesisnya, di mana keputusan hipotesisnya itu adalah jika tolak H 0, maka rata-rata nilai ujian lebih dari 70. Jika keputusan gagal menolak H 0, maka tidak cukup bukti bahwa rata-rata lebih dari 70. Kita input keputusan hipotesisnya. Setelah kita input keputusan dari hipotesis, kita lakukan compile untuk melihat outputnya. Baik,
ini merupakan output dan visualisasi grafik dari pengaplikasian RStudio pada studi kasus nomor 1, yaitu rata populasi. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk hasil dari statistik uji T-nya itu adalah 2,7, kemudian hasil dari nilai kritis T-nya itu adalah 1,6, dan keputusannya adalah tolak H0, di mana rata-rata nilai ujian itu lebih dari 70. Nah, di sini terdapat visualisasi grafiknya, di mana untuk kurva warna biru ini merupakan kurva distribusi T, kemudian garis merah patah-patah ini merupakan nilai dari T kritisnya, dan garis patah-patah berwarna hitam ini merupakan nilai dari T hitungnya. Sedangkan daerah yang diarsir berwarna merah ini merupakan hasil dari T kritisnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaplikasian software RStudio pada studi kasus nomor 2 terkait uji hipotesis tentang proporsi populasi. Nah, di mana kita langkah awal seperti yang kita lakukan pada sebelumnya itu menginput data sampelnya, di mana N-nya itu adalah 200, ini merupakan jumlah siswa dalam sampel. Kemudian untuk X-nya itu adalah 130, ini merupakan jumlah siswa yang lulus, yaitu nilai lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian untuk p-hat-nya atau proporsi sampelnya adalah X per N. Kemudian untuk p0-nya 0,60, nah ini merupakan proporsi populasi yang dihipotesiskan. Kemudian untuk alfanya yaitu 0,05, di mana ini merupakan tingkat signifikansinya. Kemudian itu kita akan melanjutkan dengan menghitung statistik uji Z-nya. Di mana untuk menghitung statistik uji Z-nya, kita masukkan Z value-nya itu, di mana Z value-nya itu adalah P hat dikurang P0 per squared P0 star 1 dikurang P0 dibagi N. Setelah itu kita akan cari nilai kritis Z-nya dari distribusi normal standarnya. Setelah itu, kita input perintah untuk menampilkan hasil, di mana kita akan meminta hasil dari proporsi sampelnya, statistik uji Z-nya, dan nilai kritis dari Z-nya. Nah, setelah itu kita input perintah untuk meminta keputusan uji hipotesisnya.
Setelah itu kita compile untuk melihat outputnya. Baik, ini merupakan output dan visualisasi grafik dari studi kasus yang kedua, yaitu uji hipotesis proporsi populasi, di mana pada outputnya diperoleh untuk proporsi sampelnya adalah 0,65, kemudian statistik uji Z-nya adalah 1,4, dan nilai kritis Z-nya 1,6. Dan keputusannya adalah gagal menolak H0, yang artinya tidak cukup bukti bahwa proporsi siswa yang lulus lebih dari 60%. Di sini terdapat visualisasi grafiknya, di mana untuk garis biru ini merupakan kurva dari nilai Z. Kemudian untuk garis merah putus-putus ini merupakan nilai uji Z-nya, dan garis hitam putus-putus ini merupakan nilai dari Z kritisnya. Sedangkan warna merah yang berasal ini merupakan daerah gagal menolak H0-nya. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengaplikasian software RStudio pada studi kasus nomor 3, yaitu pengujian hipotesis dua arah terhadap rata dan populasi. Nah, di sini langkah awal yang bisa kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menginput data sampelnya. Nah, di mana data sampelnya itu untuk expertnya itu ada 75, expert di sini merupakan rata-rata sampelnya. Kemudian mu0-nya yaitu 70. Nah, mu0 di sini itu adalah hipotesis 0 atau rata-rata populasi. Kemudian untuk S-nya itu adalah 10. Di sini S adalah merupakan standar deviasi sampelnya. Kemudian untuk N-nya yaitu 30, di mana N-nya adalah yang sudah kita ketahui tadi jumlah sampel. Nah, untuk alpha-nya yaitu adalah 0,05, di mana ini merupakan tingkat signifikansinya. Setelah itu kita input perintah untuk menghitung statistik uji T-nya. Kemudian untuk derajat kebebasannya yaitu N dikurang 1. Setelah itu kita masukkan juga perintah untuk menghitung nilai kritis T dari distribusi T studentnya untuk uji dua arah. Setelah itu kita input untuk meminta menampilkan hasil dari perhitungan RStudio tersebut. Kemudian kita input juga untuk meminta keputusan hipotesisnya.
Nah, setelah itu kita lakukan compile untuk melihat outputnya. Baik, di sini terdapat output dan visualisasi grafik dari studi kasus yang ketiga, di mana studi kasus yang ketiga adalah uji dua arah terhadap rata dan populasi. Nah, di sini terdapat outputnya, di mana untuk statistik uji T-nya itu adalah 2,7, kemudian nilai kritisnya itu berada di minus 2,04 dan positif 2,04. Nah, untuk keputusannya itu adalah tolak H0, di mana tolak H0 ini merupakan rata-rata nilai ujian berbeda dari 70. Dan di sini terdapat visualisasi grafiknya, di mana untuk yang garis biru ini merupakan garis distribusi T-nya, kemudian untuk yang garis patah-patah berwarna hitam ini merupakan nilai kritis dari T, kemudian garis patah-patah berwarna merah ini merupakan nilai statistik uji T-nya, sedangkan daerah yang berwarna merah ini merupakan hasil hitung dari T kritis. Nah, sekian video penggunaan RStudio saya ucapkan terima kasih.